Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Dipa Barata. Di sini saya dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi, STI ITB. Di sini saya akan menjelaskan General Theory of Video Compression, bagian Introduction. Baik, sebelumnya pernah nggak sih kita tuh kepikiran bagaimana sebuah video 1080p itu dikirimkan di internet gitu ya? Adalah 1080p itu adalah 1920 kali 1080 pixel 24 dikali 24 bit dikali 30 frame per second gitu, atau kurang lebih 1,5 gigabit per second. Gimana cara 1,5 gigabit per second itu real time dikirim gitu ya? Gimana caranya? Jawabannya adalah video compression. Ya, jadi ya mungkin pernah juga penonton pernah mengetahui apa itu codec ya. Codec adalah sebuah software yang dapat menencode dan mendecode sebuah data gitu ya. Encode di sini dimaksud adalah mengkompres sebuah data, dan decode itu adalah ya proses reverse-nya yaitu membuat original data semirip mungkin dengan sebelum yang di decode gitu. Nah, codec ini tidak hanya terbatas pada satu hal itu, yaitu tidak hanya terbatas pada video compression saja, tapi juga pada hal yang lain, misalkan audio ataupun yang lainnya gitu ya. Baik, lanjut. Apa itu video compression? Ya, kompresi video adalah proses mengurangi jumlah bit yang diperlukan untuk mewakili gambar atau urutan video yang diberikan. Maksud dari mengurangi jumlah bit itu kayak gimana? Ya, jadi caranya adalah mengurangi redundansi data yang ada di video. Jadi intinya adalah goalsnya mengurangi jumlah video, besar aslinya video itu ya. Dan secara umum ada dua cara, yaitu pertama spatial compression, spatial coding ya, intraframe, dan juga temporal redundancy ya, atau temporal compression interframe gitu. Pertama, mungkin sebelumnya kita berkenalan dulu dengan image compression ya. Image compression adalah bagaimana membuat kita itu membuang informasi yang istilahnya less visible bagi mata kita, bagi mata manusia, kemudian menyimpan data yang redundan secara efisien gitu. Jadi misalkan ini ada 12 MB foto dengan ukuran 12 MB dan menjadi 2,1 MB gitu. Dibuang ya tentunya, misalkan warna-warna yang istilahnya tidak terlalu visible oleh mata manusia. Nah, hal tersebut bisa dilakukan pada video gitu, yang mana setiap framenya kita lakukan image compression lah ya, kurang lebih. Nah, hal ini dinamakan dengan spatial intraframe coding. Misal ada case yang ekstrim gitu, dimana sebuah video itu terdiri dari frame yang sama gitu ya, dari 4 frame yang sama. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa suruh encoder kita untuk mengambil frame yang pertama, kemudian tentu mengkompres frame tersebut dan dilakukan selama 4 kali gitu. Dilakukan sejumlah dengan frame yang ada. Dengan begitu kita akan menghemat storage gitu ya. Nah, kalau misalkan realistic case-nya gitu ya, dimana mungkin hanya beberapa bagian yang berubah, dan ada lagi yang nggak berubah gitu ya. Misalkan di sini background-nya nggak berubah gitu. Nah, di sini tidak terlalu banyak berubah di yang tempat yang warna hijau saya warnakan ini. Sementara di sini ada perubahan gitu ya. Kita bisa melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tapi secara lokal, dengan cara membagi frame tersebut ke beberapa blok dan merepeat blok yang tidak berubah. Ya, di-repeat sejumlah dengan blok yang ada gitu ya, frame dan blok yang ada. Nah, tapi gimana kalau misalkan semua blok itu berubah? Beberapa blok berubah banyak dan ada juga berubah yang sedikit aja gitu. Nah, daripada mengecek apakah sebuah blok itu berubah atau enggak, kita bisa cari sebuah blok di sebuah frame. Kita bisa cari sebuah blok di next frame-nya yang tetanggaan gitu misalnya. Nah, proses ini disebut dengan block estimation gitu. Kita bisa nyari sebuah blok gimana gitu ya, di next frame-nya itu dia bloknya itu di mana gitu geraknya. Nah, gimana sih block motion estimation ini membantu mengkompres data? Nah, daripada kita save setiap frame, kita bisa menyimpan reference frame dan motion vectors untuk setiap bloknya gitu. Jadi motion vectorsnya itu akan kasih tahu ke kita bagaimana kita harus menggerakkan bloknya gitu, sehingga ya
sehingga nanti bakal match dengan frame selanjutnya, next frame gitu. Nah, hal ini disebut dengan motion compensation. Jadi istilahnya memprediksi di mana blok itu akan ini ya, gambar itu akan bergerak ke blok mana gitu lah istilahnya. Nah, tentu motion compensation ini bisa tahu gitu kan. Udah mungkin apakah bisa dibilang cukup? Belum ya. Jadi ada lagi tambahan, yaitu dari motion vector kita juga harus save perbedaan antara actual frame dan frame yang sudah dilakukan proses motion compensation tadi, yang nantinya itu namanya adalah residual frame gitu ya. Nah, ketika kita memplay kembali sebuah video, itu nanti decodernya akan memprediksi frame yang sekarang dengan cara mengambil reference frame atau frame sebelumnya. Terus kemudian terjadi proses compensation tuh. Dan kemudian ditambahkanlah residual frame-nya di add, terus jadilah next frame-nya gitu. Nah, terus kenapa sih kita nggak save aja nih original frame-nya? Kenapa harus residual frame-nya? Kenapa residual frame? Karena residual frame itu less information, ya bisa dilihat ini hanya hitam dan putih aja sih gitu ya. Less information, dan yang mana less information itu mungkin akan lebih tinggi di kompresnya gitu ya. Nah, oke, mungkin sedikit rangkuman. Jadi ada dua cara, yaitu intraframe dan interframe coding gitu ya. Yang intraframe itu adalah lebih ke arah seperti image compression, dan interframe itu ya tadi ya proses ada block motion compensation dan juga motion compensation juga gitu ya. Block motion estimation dan juga proses motion compensation tadi gitu yang sudah dijelaskan. Baik, sebenarnya yang tadi saya jelaskan adalah mainstream codecs ya. Contohnya itu ada H264 atau bisa disebut juga MPEG 4 AVC, dan juga ada yang lain gitu ya, H265 VC dan VP9. Masih banyak kode-kode lain gitu ya. Dan ini yang sebenarnya metode yang istilahnya banyak digunakan ya. Baik, kemudian sebenarnya apa sih manfaat sistem multimedia dalam kehidupan sehari-hari itu? Mungkin kita mulai dengan wattnya gitu ya. Definisi umum dari multimedia itu adalah menggunakan lebih dari satu medium ekspresi atau komunikasi. Kemudian ada definisi khususnya, itu aplikasi yang menghubungkan beberapa elemen media digital seperti teks, citra atau gambar, video, dan audio. Kenapa sih sistem multimedia ini harus dipelajari ya istilahnya? Ya, kita tahu bahwa sistem multimedia ini terus berkembang dan masih banyak masalah yang mungkin ingin diselesaikan, atau juga masalah yang sudah terselesaikan cuman ingin dibuat lebih efektif gitu ya. Nah, penting bagi kita maka itu penting bagi kita untuk belajar sistem multimedia. Nah, di mana gitu? Di mana sebenarnya sistem multimedia ini itu berpengaruh gitu ya. Pasti kalau untuk kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai tenaga pendidik, pasti hampir di seluruh aspek kehidupan, seperti pekerjaan ya, mungkin sekolah apalagi ya yang saat ini pandemi, terus juga tempat perbelanjaan dan lainnya. Kapan saja, mungkin ya bisa dikatakan 24 jam selama internet itu tidak mati, peran multimedia itu pasti ada. Ditambah masa pandemi ini yang mana kegiatan kita itu mesti dilakukan secara virtual ya. Dan siapa saja ya, seperti tadi tenaga pendidikan, kita sebagai mahasiswa, terus juga para pekerja yang tadinya bekerja offline gitu ya, secara langsung sekarang tetap muka, dan itu pasti di sana ada peran multimedia yang bekerja di sana. Dan bagaimana peran sistem multimedia dalam hidup kita sehari-hari? Tadi kita kan menggunakan banyak banget hal yang berkaitan erat dengan sistem multimedia, dan di dalamnya itu kalau lebih dalam lagi itu pasti ada yang namanya video compression gitu ya, yang mana memudahkan kita. Bayangkan kalau misalkan tidak ada video compression gitu, file kita untuk men-stream sebuah video 4 menit saja itu mungkin membutuhkan berapa banyak kecepatan internet yang dibutuhkan gitu. Dan itu masih banyak hal lain lagi gitu, tidak hanya video compression tapi juga image compression, transform coding, filtering, dan masih banyak lagi. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, dan terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas ilmu yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.